Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم مصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة النبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai seorang hamba yang senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah, seorang hamba yang senantiasa ingin dicintai Allah, maka sepatutnya selayaknya dia harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan salah satu ciri-ciri orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah itu yaitu senantiasa mempergunakan segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepadanya itu dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika seseorang mempergunakan nikmat tersebut di jalan yang benar untuk taat kepada Allah, maka dia sudah termasuk orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita harapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali menggunakan waktu yang kosong ketika Ustaz berhalangan, kita isi dengan apalah bahasanya ya, selayang pandang gitu ya. Kalau bahasanya pembahasan itu Pak, membahas tentang ulumul hadis atau mustalah hadis, kalau di kampus itu Pak biasanya untuk jurusan ilmu hadis itu 8 semester Pak, sekitar 4 tahun, itu pun tidak selesai. Maka saya sampaikan ini hanya sebagai pengantar tentang ilmu hadis. Ada hadis dan ada ilmu hadis. Ilmu hadis ialah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana supaya bisa memahami hadis secara baik dan benar. Sedangkan hadis itu objek kajiannya, yaitu apa-apa yang disandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan ke Rasulullah itu disebut dengan hadis secara umum. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita hari ini, bukan hari ini sih, kapan ada waktu insyaallah kita akan coba sedikit berbicara. Kita sering mendengar tentang sebutan kutubus sittah gitu ya. Sering dengar Pak ya? Kutubus sittah yaitu kitab pokok hadis sahih dan biografi. Kitab pokok hadis sahih, 6 kitab pokok hadis sahih. Nah, ada kata-kata dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwasanya beliau mengatakan salah satu di antara bukan Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya segianya bagi seorang yang ingin mengenal sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah ia mempelajari hadis dari orang yang ia yakini bahwasanya orang tersebut orang yang terpercaya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepakat para ulama hadis yang kita sebut, yang sering disebut dengan muhaddisin. Kalau ulama hadis namanya muhaddisin Pak. Muhaddisin itu disebut dengan para ulama hadis. Kalau mufassirin itu ulama tafsir.
Kalau orang yang ahli di bidang fikih namanya fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih, Pak. Kalau orang yang ahli di bidang tasawuf namanya sufi. Orang yang ahli di bidang fikih namanya fuqaha. Faqih juga boleh, fuqaha juga boleh. Orang yang mahir di bidang hadis namanya muhadditsin. Orang yang faqih di bidang apa tadi? Tafsir disebut dengan mufassirin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita coba lihat ini adalah kutubus sittah, kitab-kitab, ada 6 hadis, ada 6 kitab yang disepakati oleh para ulama. Di antara kitab hadis yang banyak itu, inilah kitab-kitab yang paling sahih. Ketika diklasifikasikan semua kitab-kitab hadis yang ada, inilah yang dianggap dan disepakati oleh para ulama hadis yang disebut dengan muhaddisin tadi, hadis-hadis yang sahih. Maka nanti ketika membaca hadis, Bapak akan ketemu dengan riwayat yang disebut dengan ashabus sunan, akan ketemu dengan yang disebut dengan muttafaqun alaih, ada disebut dengan ashabu kutubus sittah. Itu akan ketemu nanti ketika membaca hadis-hadis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kitab yang 6 itu namanya yang pertama kitab Sahih Bukhari. Ini sudah sangat terkenal sekali, Pak, ya. Nanti kita lihat kapan-kapan kita bedakan apa itu sahih, kenapa disebut dengan Sahih Bukhari, kenapa disebut dengan Sahih Muslim, dan kenapa juga disebut dengan sunan. Nanti ada, Pak, ada Sahihul Jami', ada kitab sahih, ada kitab sunan, ada kitab musnad, ada sahifah, ada musannaf. Itu nanti banyak, Pak, istilahnya. Istilah kitab-kitab itu gitu. Maka nanti akan kita bagi sedikit demi sedikit, akan kita lihat apa perbedaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud. Pokoknya ketika disebutkan 6 kitab pokok hadis, ya, Pak, ya. Ketika disebutkan 6 kitab pokok hadis, maka yang disebut dengan 6 kitab tersebut, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abi Daud. Pas 6, Pak, ya? Pas, ya? Oh. Makanya jauh dibuat, Pak. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sering disebut dengan Sahihul Jami'. Atau ketika mereka meriwayatkan hadis, ketika Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan hadis dan mereka sepakat, namanya muttafaqun alaih. Nanti juga akan Bapak temukan dalam membaca hadis ada namanya Rawahus Syaikhan, diriwayatkan oleh 2 syekh. Itu juga riwayat Bukhari Muslim. Ketika disebutkan riwayat ashabus sunan, nanti Bapak pasti temukan itu ketika membaca hadis. Nanti kan di ujung ada diriwayatkan oleh ashabus sunan. Yang dimaksud dengan ashabus sunan ini kurangi Bukhari dan Muslim, Pak. Berarti At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Ketika disebutkan ashabus sunan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah sering kita dengar gitu ya untuk pengucapannya. Nah, yang ketiga Sunan At-Tirmidzi. Ini boleh, Pak. At-Tirmidzi ini boleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi juga boleh, At-Tirmidzi juga boleh, At-Tirmidzi juga boleh. Berarti, Pak, tar-tir-tur. Boleh aja. Tar-tir-tur. Tirmidzi, Tirmidzi, Tirmidzi. Yang nggak boleh itu ter gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi pokok bahasan kita, Pak. Nanti kita kaji kenapa Sahih Bukhari itu disebut dengan sahih, kitab sahih, kenapa Muslim itu disebut dengan kitab Muslim, kenapa Sunan At-Tirmidzi disebut dengan sunan gitu ya. Nanti akan insyaallah kita bahas ketika ada waktu gitu ya. Kalau nanti ustaz yang nggak datang, insyaallah kita sampaikan.
Sudah kenal Pak ya? Jadi kalau disebut dengan kutubus sittah, kitabnya ada 6 Pak. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abi Daud, Ibnu Majah dan Abi Daud. Ini aja yang tahu malam ini selesai Pak ya. Pokoknya disebut dengan kitab yang 6 kutubus sittah berarti kitabnya ada 6. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba sebelum kita membahas kitab-kitabnya, ini perlu diketahui Pak. Kita sebut sedikit pengantar ya. Kedudukan as-sunnah dalam at-tashri'. Ini sering diperdebatkan Pak. Kedudukan as-sunnah, kedudukan hadis dalam at-tashri'. Yang disebut dengan tashri' itu pembuat hukum Pak. Pembuat hukum. Syariat Islam itu sumber hukumnya ada 2. Itu tidak diragukan lagi Pak ya. Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu tidak ada sama sekali masalah Pak. Kenapa? Al-Quran itu diturunkannya, lafaznya itu mukjizat Pak. Lafaznya itu mukjizat. Kenapa lafaz dari Al-Quran itu disebut dengan mukjizat? Karena sampai sekarang siapapun orangnya, sehebat apapun sastrawannya gitu ya, itu tidak akan pernah bisa membuat satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang pertama Iqra kepada Arab Quraisy, Arab Jahiliyah itu, sebenarnya mereka itu sudah ini Pak, sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu enggak berbohong. Kenapa? Orang-orang Arab Jahiliyah itu terkenal dengan kehebatannya dalam bersyair Pak. Sastranya luar biasa. Iya. Itu luar biasa sekali. Ketika bersyair, ketika bersastra, itu mereka sangat luar biasa sekali. Maka dalam sirah sahabat itu menceritakan tentang kemuliaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak terkenal dengan jago gulat Pak. Umar bin Khattab jago gulat, jago bersyair. Jadi tradisi Arab Jahiliyah itu Pak, sebelum Rasulullah SAW datang, itu tradisi mereka ada 2 yang nggak pernah ditinggalkan. Dalam tiap tahun akan diadakan siapa kira-kira di antara mereka, di antara orang Arab itu yang paling kuat. Dan ternyata ketika Umar bin Khattab datang, muncul di tengah-tengah mereka ikut menjadi peserta, itu tidak ada sama sekali yang bisa mengalahkannya. Umar bin Khattab itu Pak. Yang kedua, tradisi mereka juga yang tidak pernah ditinggalkan itu berlomba membuat syair Pak. Dan ternyata Umar bin Khattab juga ahli di bidang itu. Ketika dia ikut jadi peserta, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Terakhir, tapi itu agak nggak selalu dibuat, itu berpacu kuda Pak, pacuan kuda. Dan itu pun selalu dimenangkan oleh Umar bin Khattab. Kecuali terakhir ketika Umar bin Khattab berhadapan dengan Khalid bin Walid. Ceritanya itu Pak, dalam kisah sirah sahabat itu, antara Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab itu, ketika Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid itu adu gulat, pertama kali itu menang Umar Pak. Yang keduanya menang Khalid. Karena yang kedua itu dikalahkan oleh Khalid, akhirnya Umar nantang lagi. Oke, karena kamu bisa mengalahkan saya di adu gulat, oke, gimana kita kalau adu itu di pacu kuda gitu. Yang pertama Umar menang, yang kedua Khalid yang menang gitu. Jadi memang Umar dan Khalid itu adalah ketika mereka di Arab Jahiliyah, mereka adalah menjadi apa namanya itu algojo, bisa juga dikatakan, pokoknya paling disegani gitu Pak, disegani gitu. Maka ketika mereka masuk Islam, itu kan Umar itu masuk Islam, itu kan doa dari Rasulullah, Allahumma izzal Islam bi islamil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu Umar.
Umar bin Khattab dan Umar yang lain itu adalah Abu Jahal, Pak. Ternyata yang Allah berikan hidayah itu kepada Umar. Gitu. Jadi mereka sudah tahu, Pak, ketika pertama kali turun Al-Quran itu, mereka sudah mengetahui itu pasti bukan buatan Muhammad. Kenapa? Dari segi bahasa itu nggak mungkin dibuat oleh manusia. Tetapi kenapa mereka menolak? Hidayah. Hidayah yang kedua, gengsi, Pak. Gitu. Maka Al-Quran lafaznya itu mukjizat, Pak. Yang kedua, membacanya ibadah, Pak. Ini nanti salah satu yang membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dihitung ibadah, Pak. Satu huruf dihitung dengan 10. Tapi nggak ditemukan dalam membaca hadis. Membaca satu hadis pahalanya 10 kali lipat, nggak ada, Pak. Itu yang membedakan Al-Quran salah satunya dengan hadis. Banyak sekali hadis-hadis sahih. Riwayat Imam Tirmidzi salah satunya, la taqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam mim itu alif satu, lam satu, mim satu. Berarti 3 kali 10 balasannya 30 kebaikan. Alif lam mim. Yang ketiga, Al-Quran itu turunnya secara mutawatir, Pak. Tidak ada sama sekali keraguan terhadap Al-Quran. Itu nggak ada, Pak. Siapapun orangnya pasti sudah yakin dengan cara penurunan Al-Quran. Kenapa? Allah sendiri yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami yang menurunkannya, kami yang menjaganya, kata Allah. Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi pengotak-atik terhadap Al-Quran. Karena apa? Jaminannya oleh Allah. Dan sudah ditulis secara jelas, Pak, di masa Rasulullah. Itu Al-Quran sudah ditulis, Pak. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit unta, ditulis di tulang-tulang itu. Tulang-tulang, Pak, ya, bukan tulang Medan, ya. Itu ditulis di situ, Pak. Itu Al-Quran sudah ditulis, Pak. Nanti kan kita sedikit kapan tentang hadis, itu ada pelarangan dari Rasulullah. Maka sampai sekarang pantas Al-Quran itu terjamin, karena memang sudah ada perintah dari Rasulullah untuk penulisannya dan menurunkannya secara mutawatir, dan terjaga dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Selanjutnya juga Al-Quran itu turun sebagai penutup semua kitab-kitab, Pak. Kitab samawi. Dalam ilmu perbandingan agama, kitab itu ada dua, Pak. Ada kitab samawi, ada kitab ardi. Kitab samawi itu kitab-kitab kalau secara bahasa yang turun dari langit, yang dibawa oleh para nabi. Sedangkan kitab ardi itu kitab yang muncul dari peradaban dan budaya, Pak. Buatan manusia. Itu. Yang disebut dengan kitab samawi yang 4 tadi, Pak. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini disebut dengan kitab samawi. Kitab yang lain, kitab mereka itu gitu ya, itu namanya kitab ardi, Pak. Kitab yang lahir dari budaya. Itu disepakati oleh para ahli teologi, Pak. Nah, Al-Quran ini turun lengkap dari kitab yang 3 tadi, Pak. Semua hukum yang ada di yang 3 itu ada dalam Al-Quran, disempurnakan oleh Al-Quran. Dan juga sebagai penyempurna dari semua syariat yang ada, semua syariat-syariat yang dulu yang ada pada umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Maka Islam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Akmal di situ, akmaltu saya sempurnakan itu maknanya 2, Pak. Disempurnakan penurunannya kepada Rasulullah. Yang kedua, sempurna semua agama yang dibawa oleh umat-umat terdahulu sampai ke Rasulullah SAW. Berarti agama yang ada itu sudah sempurna dikumpulkan dalam Al-Quran, di dalam Islam. Dan pedomannya adalah Al-Quran. Itu. Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, Pak. 114 surat, 6.236 ayat.
Kalimatnya saya lupa tuh. Saya sudah ingat-ingat tadi lupa Pak. 100.000 lebih Pak, 300 ribuan. Kalau kalimatnya 100.000 lebih Pak, hurufnya itu sekitar 700 ribuan kalau salah. Titiknya itu sekitar 1 juta berapa gitu ya, 1 jutaan lah gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Al-Quran. Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mengutak-atik. Untuk mempelajarinya pun Allah mudahkan. Nanti kita lihat beda dengan As-Sunnah. Oke, kita bicara tentang As-Sunnah. Dalam istilah ulama hadis, iya, Al-Quran 6.666 ayat itu memang yang terkenal di Indonesia Pak. Terkenal di Indonesia. Apakah itu salah? Ternyata itu ditemukan dalam kitabnya Harun Yahya, sains apa itu ya? Itu yang disebut dengan 6.666 ayat itu Pak. Semua ayat Al-Quran yang sudah dinasah pun dimasukkan di situ. Kan ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihapus hukumnya Pak ya. Itu kata Harun Yahya, kenapa 6.666 ayat itu semua dimasukkan ke situ. Makanya nanti Pak dalam ilmu ulumul Quran itu ada 5 minimal ulama yang mengategorikan jumlah ayat Al-Quran. Yang masyhur itu 6.666 ayat itu enggak ada. Yang masyhur itu 6236 Pak. Ada 6.200. Ada 6.201 dan ada 6.000 berapaan. Pokoknya semuanya enggak lari dari 6.000. Ketika ditanyakan ke mereka alasannya, itu semua ada Pak. Yang 6.200 itu ketika terjadi pengulangan dalam Al-Quran, itu dihitungnya jadi 1 Pak. Kan ada dalam Al-Quran, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kan ada Pak. Nah, orang yang mengatakan 6.200 itu, dia menjadikan yang 2 ayat itu menjadi 1 ayat. Makanya dia bukan 236, bukan 2 berapa tadi? 6236 menjadi 6.200. Karena ayat-ayat yang serupa itu dijadikannya menjadi 1. Kayak fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Berapa ayat Pak? 31 Pak. Maka dikategorikannya menjadi 1 ayat. Gitu. Kan itu 1 ayat Pak, cuman diulang-ulang kan gitu. Sama dengan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Itu ditemukan dalam 3 surah dalam Al-Qur'an, di surah Hud, di surah Yasin, sama di surah Al-Mulk. Iya. Tapi ini kan apa namanya? Tapi jumhur ulama apa ya? Mengkategorikan 6236 itu. Kenapa nanti timbul seperti itu? Karena memang Rasulullah enggak menjelaskan secara spesifik berapa ayat gitu. Cuma Rasulullah hanya mengajarkan, Rasulullah membacanya dalam mengajarkan kepada para sahabat dan mengajarkan kepada dalam praktek salatnya, turunannya itu urutannya seperti itu. Makanya Al-Quran adalah tauqifi, penyusunannya itu tauqifi dari Rasulullah. Enggak diperintahkan secara langsung, tapi secara prakteknya Rasulullah buat gitu. Gitu Pak. Jadi itu semua ada hitungannya Pak. Kalau dihitung nanti itu nggak ada masalah sama sekali. Karena apa? Itu nggak ada pengurangan Pak. Pengurangannya cuma beda penjumlahan. Iya, yang salah itu kan mengurangi Pak. Mengurangi 1 kalimat itu dosanya itu sama mengurangi semua huruf Al-Quran Pak. Itu mengurangi, ini kan mengurangi jumlah. Yang seharusnya 100, yang ada pengulangan itu yang seharusnya 2 dibuat menjadi 1 kan seperti itu. Tapi ayatnya nggak dihilangkan. Yang berdosa itulah penghilangan ayat gitu. Maka tadi Pak, tapi jumhur ulama memilih jumlah Al-Quran itu 6236 Pak, ayatnya. Yang masyhur, yang paling banyak mengambil gitu. Kalau 666 itu mereka mengambilnya ada ayat yang mansukh, ada ayat yang sudah dihapus hukumnya gitu ya. Terus mereka juga memasukkan bismillah. Dalam tiap surah itu ada bismillah Pak. Bayangkan aja kalau dari 114 surah
ada bismillahnya sudah nama 114 Pak kan? Nah, seperti itu. Itu bedanya Pak. Para ulama mengelompokkan, membuat jumlah dari ayat Al-Quran tersebut. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya itu berbedanya bukan pada ayat, bukan pada isi Al-Quran atau ayat Al-Quran itu, tapi cuma pada dalam penjumlahan ayatnya aja. Oke, ada lagi Pak sampai itu? Oke. As-sunnah. Dalam istilah ulama hadis, sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW, perbuatan, takrir, keadaan beliau dan akhlaknya. Itu disebut dengan sunnah. Perbuatan Rasulullah, takrir itu ketetapan Pak. Ketetapan itu maksudnya perbuatan yang dibuat oleh para sahabat, nggak pernah disampaikan Rasulullah, tapi ketika disampaikan Rasulullah, itu Rasulullah diam, dan diamnya Rasul itu menjadi dalil. Gitu Pak. Kayak as-salatu khairum minan naum, itu kan nggak diperintahkan sama Rasulullah. Yang membuat itu kebijakannya adalah Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah nggak negor Pak, cuma diam. Ini namanya takrir Pak. Tapi ulama sepakat adanya takrir itu hanya khusus bagi Rasulullah. Kemarin kan gempar Pak, sekitar bulan berapa itu? Bulan 11 kemarin di India itu ada azan subuh ditambahkan as-salatu khairum min Facebook gitu. Salat itu lebih baik daripada main Facebook gitu. Itu di India Pak. Nah, itu kan nggak bisa. Karena ketetapannya azan itu sudah diatur caranya oleh Rasulullah SAW, dan lafaznya juga sudah diatur oleh Rasulullah. Yang ketiga, keadaan beliau SAW, bagaimana Rasul berbuat, bagaimana Rasulullah, yang lain-lain itu adalah ketetapan Rasulullah. Dan yang terakhir, akhlak Rasulullah, bagaimana sikapnya dengan tetangga, bagaimana perilaku Rasulullah SAW, bagaimana adabnya, itu diperlukan dalam akhlak. Itu semua yang berkaitan dengan Rasulullah tadi disebut dengan sunnah Pak. Pokoknya yang berkaitan dengan Rasulullah disebut dengan sunnah. Yang kedua, ada memang sebagian ulama hadis mengatakan sunnah itu juga masuk apa yang diperbuat oleh sahabat. Itu ya. Ada sebagian ulama hadis mengatakan perbuatan sahabat juga disebut dengan sunnah. Alasan mereka apa? Ada hadis Rasulullah Pak, riwayat Imam Tirmidzi itu, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajiz." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah ia erat dengan teguh. Ini yang menjadi pegangan bagi para ulama yang mengatakan perkataan sahabat itu juga disebut dengan sunnah. Tetapi jumhur muhadditsin, ulama hadis sepakat yang disebut dengan sunnah itu semua perbuatan Rasulullah, takrirnya, keadaannya, dan akhlaknya. Pokoknya yang disebut dengan sunnah semuanya kembali ke Rasulullah. Itu kesepakatannya para ulama hadis. Nah, itu Pak, menurut jumhur ulama, hadis itu identik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya yang kedua, kedudukan as-sunnah bagi Al-Quran. Al-Quran tafsir Islam yang pertama, sedangkan as-sunnah adalah hukum Islam yang kedua. Maka Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kedudukannya apa? Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran, pertama sebagai bayan Pak, penjelas. Yang kedua sebagai syarah. Syarah itu menjabarkan. Sebagai bayan, penjelasnya. Syarah itu menjabarkan dari ayat Quran tersebut, itulah hadis atau as-sunnah itu. Menjelaskan yang global, yang secara umum. Al-Quran itu kan global Pak sifatnya.
Al-Quran itu global, ijmali, Pak. Akhirnya yang membuat itu terperinci hadis, Pak. Di hadis. Nanti kita lihat contohnya. Menerangkan yang sulit, Pak. Ada dalam Al-Quran itu kata yang sama sekali ketika hanya dalam Al-Quran nggak ditemukan sama sekali artinya, nggak ditemukan sama sekali maksudnya. Yang menunjukkan maksudnya nanti siapa? Hadis Rasulullah SAW. Mengkhususkan yang umum. Al-Quran itu ada kata-kata yang sifatnya umum, ada yang khusus. Nanti yang membedakan mana yang umum, mana yang khusus itu dengan hadis, Pak. Contohnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Berarti kewajiban menuntut ilmu hanya kepada seorang muslim. Berarti enggak ada perempuan, Pak. Berarti enggak ada kewajiban menuntut ilmu kepada perempuan. Maka yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, nanti diartikan dengan hadis itu. Maka nanti kaidahnya lalu disampaikan lagi dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain gitu. Terus menguraikan ayat-ayat yang ringkas. Ada dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang pendek sekali, Pak. Pendek ayatnya. Akhirnya ketika dibaca itu saja enggak mengerti gitu. Akhirnya nanti akan ditemukan dalam hadis. Itu. Dan tentang dalilnya Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada manusia dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya juga, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari Rasulullah SAW, dari mulut Rasulullah adalah semua adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya ya? Demikian, Pak. Itu baru pengantar sedikit. Belum masuk ke kutub sittah ya. Insyaallah nanti ketika ada waktu silakan kita sambung lagi. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.